Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan gudang garam TBK dalam bidang sektor industri, yang dimana untuk mengetahui perusahaan tersebut mempunyai laporan keuangan yang sehat, maka penelitian ini akan membuktikannya perusahaan PT Gudang Garam TBK mempunyai hubungan antara rasio keuangan yang diambil sampel variabel independen. Yang pertama X1 berupa current ratio, X2 berupa gross profit margin, dan terakhir X3 berupa debt equity ratio terhadap variabel dependen Y, yaitu harga saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab metodologi yang dimana ada uji asumsi klasik. Dengan demikian, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas menurut Ansori dan Iswati tahun 2017 dalam jurnal Amalia Tiara Balkis tahun 2020 menjelaskan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dengan kata lain, prosedur yang digunakan untuk menilai apakah sebaran data dalam suatu kelompok atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Maka dengan ini uji normalitas sangat digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik. Kemudian yang kedua yaitu uji heterodesitas, yang dimana uji heterodesitas digunakan untuk menentukan apakah residual dari model yang terbentuk dari varians yang konstan heterodesity keadaan dimana asumsi tidak tercapai. Dengan kata lain, ada ekspektasi dari error dan variasi error yang berbeda-beda berpanjang waktu. Adanya heterodesitas menyebabkan proses estimasi menjadi tidak efisien, namun hasil estimasi tetap konsisten dan tidak bias. Dengan kata lain, untuk menilai apakah ada kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Ini saya akan lanjut menjelaskan metode penelitian. 3. Uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas menurut Sujarweni dan Utami 2020 pada halaman 164. Uji multikolonialitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Jumlah variabel bebas lebih dari satu, maka perlu dilakukan uji multikorelasi. Salah satu cara untuk melakukan uji multikorelasi dengan melihat dari nilai V variance inflating faktor. Jika V kurang dari 10, berarti tingkat kolonialitas dapat ditoleransi. Kondisi di mana prediktor atau variabel independen secara signifikan berkolerasi satu sama lain dapat menghasilkan hasil regresi yang tidak dapat diandalkan, dikenal sebagai multikolonialitas menurut Erlis, Mayanti, and Yusni Nuryani 2024. 4. Uji autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi menurut Imam Ghazali 2011 pada halaman 110. Dikutip pada Gustam Pratama Lasa Buddha and Maryam Mangantar 2022. Saya akan lanjut menjelaskan metode penelitian pada uji hipotesa. 1. Uji regresi parsial atau uji T. Menurut Sugiono 2017 pada halaman 230, uji T dipakai untuk menguji signifikansi koefisien korelasi.
Uji T berguna dalam menguji hipotesis, yakni untuk memahami dampak masing-masing variabel bebasnya secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Adapun kriteria hipotesis yaitu 1. Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Jumria Umar, Muhairul Ashar, Suryani, and Irfan Riming 2023. 2. Uji simultan atau uji F. Pengujian secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak. Maka harus diuji signifikannya menurut Sugiono 2017 pada halaman 192, dikutip pada Prawira Aditya Zulfa, Andi Rifkoh Purnama Alam, dan Fitri Anggraini Almansyah Syaputri 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagian SPSS PT Gudang Garam Tbk periode 2008 sampai 2023. Pertama kita ke variable view. Name kita isi X1, X2, X3, Y. Label kita isi X1 CR current ratio, X2 GPM gross profit margin, X3 DER debt to equity ratio. Y kita isi harga saham. Desimal X1 sampai X3 kita isi 1, Y kita isi 0. Measure kita ubah semua menjadi scale. Jika sudah, kita ke data view, kita copy Excel yang sudah kita buat dan kita paste. Jika sudah, kita ke analis, regression, linear. Y harga saham kita klik di dependent, X1 sampai X3 kita klik di independent. Selanjutnya kita ke statistik. Kita centang bagian yang terlihat di video. Jika sudah, kita continue. Selanjutnya kita ke plots, kita klik receipt di Y, zipper di X, dan kita centang histogram dan normalnya. Jika sudah, klik continue. Selanjutnya kita ke save, kita centang predicted value under standardized dan residual under standardized dan standardized. Jika sudah, kita klik continue. Maka kita klik OK dan muncul hasil ujinya. Selanjutnya untuk mencari uji normalitas, kita ke analis, kita klik non parametric test. Selanjutnya klik legacy dialogs. Selanjutnya one sample KS. Jika sudah, under standardized residual, kita klik di test variable list. Jika sudah, kita klik OK dan akan muncul hasil ujinya. Di sini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Yang pertama ada current ratio terhadap harga saham. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa hubungan antara current ratio dan harga saham tidak linear secara jelas. Terdapat titik-titik dengan nilai CR tinggi, tetapi harga saham rendah dan sebaliknya. Ini menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak konsisten antara CR dan harga saham. Dan yang kedua ada gross profit margin terhadap harga saham. Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara gross profit margin dan harga saham juga tampak tidak konsisten. Ada nilai gross profit margin tinggi justru memiliki nilai harga saham yang rendah, seperti di tahun 2010, namun secara umum tidak ada tren positif atau negatif yang jelas. Dan yang ketiga ada debt to equity ratio terhadap harga saham.
Hubungan antara debt to equity dan harga saham tampak sedikit lebih terstruktur dan terlihat bahwa nilai debt to equity rasio tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak selalu berbanding lurus dengan harga saham. Namun, tidak ada korelasi yang kuat secara visual juga. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan deskriptif statis. Berdasarkan gambar berikut, dapat disimpulkan bahwa jumlah data sampel N sebesar 16 untuk setiap variabel. Untuk variabel harga saham memiliki nilai rata-rata median sebesar 43159,38 dengan nilai standar deviasi sebesar 25378,199. Selanjutnya pada variabel current ratio diperoleh nilai rata-rata 210,237 dengan standar deviasi sebesar 35,0097. Untuk variabel gross profit margin (BPM) dapat nilai rata-rata sebesar 18,675 dan standar deviasi sebesar 4,5222. Sedangkan pada variabel debt to equity DER menunjukkan nilai rata-rata sebesar 55,825 dengan standar deviasi sebesar 10,2434. Ada uji asumsi klasik terdiri dari 4. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan gambar berikut ini, nilai signifikan sig2 dari uji Kolmogorov dan Smirnov sebesar 0,200, yang mana lebih besar dari nilai alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual distribusi normal. Selain itu, nilai signifikan Monte Carlo 2 Tailed juga menunjukkan hasil sebesar 0,926 yang menyatakan bahwa distribusi data tidak menyimpang dari normalitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan distribusi residu memiliki sifat normal. Berikutnya yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Pada gambar berikut ini, hasil pemeriksaan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu yang jelas, seperti pola menyebar atau menyempit. Titik tersebut tidak membentuk pola menyerupai kipas atau corong dan tersebar merata baik di atas maupun di bawah garis nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi. Ada uji multikolinearitas. Pada gambar berikut ini, nilai toleransi untuk masing-masing variabel independen seperti current ratio sebesar 0,4142 dan GPM sebesar 0,494 dan DER sebesar 0,131. Dari ketiga nilai tersebut, semuanya masih berada di atas batas minimal 0,10, sehingga masih dapat diterima. Sementara itu nilai fifth variance inflation faktor untuk masing-masing variabel adalah 7,049 untuk current ratio 2,026 untuk BPM dan 7,643 untuk DER, sehingga nilai fit masih berada di bawah batas toleransi maksimum yaitu 10, yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas dan hubungan antara variabel independen masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. 4. Ada uji autokolerasi. Pada gambar berikut ini, nilai Durbin Watson DW yang diperoleh adalah 0,636 untuk menentukan apakah
Terdapat autokolerasi, diperlukan nilai batas di bawah DL dan batas atas DU. Dari tabel Durbin Watson, dengan jumlah sampel N sebesar 16 dan jumlah variabel independen K sebesar 3, secara umum nilai DL dan DU masing-masing berada di sekitar 1,10 dan 1,54. Nilai pastinya dapat dilihat dari tabel berikut ini yang sesuai, karena nilai DW sebesar 0,636 berada di bawah nilai DL, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokolerasi positif pada model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa residual model memiliki hubungan satu sama lain yang berarti salah satu asumsi klasik regresi linear tidak terpenuhi. Dari hasil persama regresi di atas dapat dinilai yang pertama itu ada konstanta sebesar 244.881,594 menjelaskan bahwa jika variabel CR, GPM, dan DER bernilai 0, maka nilai harga saham diprediksi sebesar 244.881,594 ini menunjukkan nilai dasar dari harga saham saat variabel-variabel bebas tidak memberikan pengaruh. Dan yang kedua ada CR terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi dari variabel CR itu sebesar minus 691,778 menunjukkan hubungan negatif terhadap harga saham yang akhirnya setiap kenaikan 1 tahun dalam CR akan mengakibatkan penurunan harga saham sebesar 691,778 dengan asumsi variabel tetap. Namun nilai signifikan sebesar 0,194 menunjukkan ralat sebesar 0,193 menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Dan yang ketiga ada gross profit margin terhadap harga saham. Koefisien regresi dari GPM tersebut 2195,3333 menunjukkan pengaruh positif terhadap harga saham, yang artinya setiap kenaikan satuan GPM dapat meningkatkan harga saham sebesar 2195,333. Meski demikian, nilai signifikan 0,313 menunjukkan bahwa pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik. Dan yang keempat ada debt to equity ratio terhadap saham, memiliki koefisien regresi sebesar minus 1742,631 menunjukkan pengaruh negatif terhadap harga saham sebesar 1742,69. Namun nilai signifikan sebesar 0,349 menunjukkan bahwa pengaruh ini pun tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan pada data di atas, nilai koefisien determinan atau R-square yang tercatat sebesar 0,184 atau setara dengan 18,4%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio atau DER, gross profit margin atau GPM, dan current ratio atau CR secara simultan hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel harga saham atau Y sebesar 18,4. Sementara itu, sisanya 81,6 dipengaruhi oleh faktor-faktor dengan nilai adjusted R-square sebesar minus 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk memiliki kemampuan prediksi yang sangat rendah dan tidak cukup baik untuk diterapkan dalam generalisasi terhadap populasi. Yang D, uji signifikan hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Berdasarkan variabel gambar di atas, untuk variabel current ratio nilai T hitung adalah minus 1,378 dan signifikannya adalah 0,193. Jika dibandingkan dengan T-table sebesar 2,306, maka T hitung lebih kecil dari T-table dan signifikan lebih besar lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa CR tidak terpengaruh signifikan oleh harga saham. Untuk gross profit margin, nilai T hitung adalah 1,054 dan nilai signifikansi adalah 0,313 karena T hitung lebih kecil dari T table dan nilai signifikan lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa gross profit margin tidak berpengaruh terhadap harga saham. Untuk debt to equity ratio
nilai T hitungnya itu 0,975 dengan nilai signifikan 0,349. Sama halnya dengan T hitung lebih kecil dari T table dan signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang kedua ada uji simultan atau uji F, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,899 lebih kecil dari F table sebesar 4,26 dengan nilai signifikan sebesar 0,470 yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa debt to equity ratio atau DER, gross profit margin atau GPM, dan current ratio atau CR secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Oke, terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana pengaruh current ratio, gross profit margin, dan debt to equity ratio terhadap harga saham PT Gudang Garam pada periode tahun 2008 hingga tahun 2023. Berdasarkan temuan, pembahasan, dan perhitungan dari data yang ada. Pertama, current ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham PT Gudang Garam Tbk pada periode 2008 hingga tahun 2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,193 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 1,378 lebih kecil dari T table sebesar 2,306. Yang kedua, yaitu gross profit margin juga tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada periode yang sama. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,313 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,054 dan lebih kecil dari T table 2,306. Yang ketiga yaitu ada debt to equity ratio tidak berpengaruh juga terhadap signifikan harga saham PT Gudang Garam Tbk secara parsial, ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05 dan T hitung sebesar minus 0,975 yang lebih kecil dari T table. Secara simultan, CR, GPM, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga PT Gudang Garam Tbk. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,899 lebih kecil dari F table 4,26 dan signifikansi sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05. Maka harga saham PT Gudang Garam Tbk lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari CR, GPM, dan DER, sebagaimana tercermin dari nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sebesar 0,184 atau 18,4%. Sedangkan sisanya 81,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Sekian ke presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.